Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lagi di Muhammad. Alba. Namanya ibu siapa? Alba deh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana di sini? Yes. Dari Kalbar. Namanya ibu. Nama ibu kandungnya Al-Fatihah. Gih, apa yang bisa saya bantu? Kalau mau sampun bilang kalau mau mualaf. Oh, mau masuk Islam. Iya. Sebelumnya agamanya apa? Kristen. Oh, sebelumnya Kristen. Iya. Apa yang membuat panjenengan itu tertarik dengan Islam? Karena memang saya itu udah lama nggak pindah ke Islam. Berarti sudah lama tertarik dengan Islam. Iya. Apa yang membuat tertarik? Karena kan anak saya pun udah mualaf, dua-duanya udah mualaf karena Dan semakin baik ketika masuk Islam, akhlaknya semakin baik. iya. Alhamdulillah. Akhirnya sampai tertarik juga tuh itu. Iya, ke bapaknya ini tiap hari kan selawatan Nurul Jati itu. Oh, setiap hari nonton saya. Iya, kalau nggak nonton itu nggak bisa tidur, dia marah Gus. Kalau nggak nonton saya, kalau nggak sholawatan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, jadi apa saya bawa Subhanallah. udah lama itu bertahun-tahun dia nonton. Masya itu. Allah. Jadi kalau nggak nonton saya nggak bisa tidur bapaknya. Nggak bisa tidur. Sampai pagi-pagi dia nonton tuh. Sampai pagi-pagi nonton saya Iya. terus. Jadi kan dengerin sholawat terus. Ini loh guys, ya, yang dikatakan settingan, yang dikatakan tukang tipu. 1 bulan ini sudah ada beberapa orang yang masuk Islam. Amin. Termasuk tadi malam beliau beragama Katolik juga masuk Islam. Tadi malam bersama dengan istrinya datang ke sini. Kalau beliau Bapaknya pun orang Katolik. orang Katolik juga. Kebanyakan kenapa? Karena dengan melihat video saya, lalu mendengar sholawat itu tersentuh hatinya. Muncul sebuah mahabbah, muncul sebuah ketenangan, muncul sebuah ketentraman. Bukan kesaktiannya, bukan kehebatannya. Itu termasuk syiar, Gus. Nah itulah. Semoga saja apa yang saya lakukan ini mendapatkan ridha Allah. Amin. Jadi ketika nanti saya mati, ada sesuatu hal yang saya pertontonkan, bukan hanya menjadi sebuah hiburan, tapi benar-benar ada tuntunannya. Karena apa yang saya ajarkan itu semuanya dari kiai saya. Kiai saya sanadnya sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen tahu sanadnya ya silakan, tidak apa-apa seperti itu. Dan yang jelas ada ketentraman kata orang-orang yang melihat video saya seperti itu, sholawatnya itu. Karena memang sholawat itu adalah puncak dari semua asma, puncak dari semua doa, dan puncak semua dari hijab, dari isim itu adalah sholawat. Karena memang dunia ini diciptakan semuanya dari nutahnya Nabi Muhammad. Jadi ketika kita pengen dunia yang mengejar kita, ya bukan kita yang bingung mengejar dunia, itu amalkan sholawat. Makanya jangan heran kalau orang mengamalkan sholawat itu bahkan belum berdoa itu loh, belum meminta itu loh, sudah dikasih. Percaya nggak percaya? Ini saya yang mengamalkan. Jadi saya itu hanya mengijazahkan sesuatu hal yang sudah saya amalkan. Kalau belum saya amalkan, belum saya ijazahkan. Orang kalau mengamalkan sholawat belum minta itu sudah dikasih. Kita pengen apa itu loh, sudah kita dapatkan. Saya ini nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa berdoa. Wong saya dulu mondok itu cuman jadi tukang nyuci sandalnya kiai, Pak. Saya itu cuman jadi tukang kebun. Karena saya waktu mondok itu nggak punya uang. Saya anak yatim. Ayah saya meninggal saya masih kecil. Jadi saya itu ikut kiai tahu diri. Karena nggak punya uang akhirnya derek. Jadi cuci sandal ke ladang kayak gitu.
nggak ngaji, anak-anak ngaji saya teladan. Tapi alhamdulillah gitu loh, walaupun nggak bisa ngaji, tapi insya Allah dapat barokahnya kiai. Ngamalkan sholawat itu loh. Itu saya itu walaupun datang, ini Mas Solik ini depan rumah saya ini tahu nih. Saya datang ke sini itu dulu itu jalan kaki. Datang pertama ke Desa Rejominau ini dulu. Saya itu nggak punya apa-apa, cari rongsok bawa karung kok. Sampai sekarang saya jadi supplier pabrik. Saya ini supplier pabrik, jadi saya kerja nggak kerja itu tiap hari itu kalau uang 5 juta, 10 juta dapat sampai sekarang. Makanya truk-truk saya ada 4, mobil saya itu kan hampir ada 15 itu. Walaupun nggak kerja ya saya dapat uang. Karena siapapun orang yang kirim ke pabrik pakai atas nama saya, ya saya dapat uang gitu loh. Makanya di rekening saya itu tiap hari pengeluaran uang kan ratusan juta. Karena apa? Orang kirim ke pabrik saya yang bayar, tapi fee-nya ke saya minimal 200 rupiah per kilo. Tapi yang kirim kan tontonan di saya. Ya orang kan taunya kalau saya ini kan cuman pengurus pondok, kan taunya kan begitu. Kan nggak tahu kalau saya ini kan supaya pabrik kan ya nggak tahu kan orang-orang. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika kita itu mengamalkan sholawat, ini rahasianya ya sebenarnya. Ini rahasianya. Jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasianya. Matiin ya. Matiin ya. Ya tak kasih tahu ya. Jangan bilang siapa-siapa. Coba. Ya, masalahnya nggak bisa direkam. Iya. Jadi direkam percuma kan. Jadi gini rahasianya itu. Ketika kita itu mengamalkan sholawat, ya, ketika kita itu cinta kepada baginda Rasulullah, itu akan dicintai oleh Allah. Gitu loh. Dan siapa yang dicintai oleh Allah itu nggak perlu minta, bakal dikasih. Gimana kalau kamu tuh mencintai istrimu atau anakmu atau kamu lah pacarmu, coba cara nggak nih? Pasti kalau kamu cinta, nggak perlu yang kamu cinta itu minta, malah kamu mencari-cari apa yang disukai oleh kekasihmu itu akan dikasih. Itu loh rahasianya sholawat itu. Jadi baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah itu akan dicintai oleh Allah. Makanya jangan heran pengamal sholawat itu belum berdoa pun sudah dikasih. Baru punya kretek keinginan nih, kayak saya. Saya dulu ingin punya mobil mewah. Ini sekarang Alphard punya, Pajero punya. Mobil saya ada 15. Saya dulu rentek gitu pengen rumah mewah. Sekarang rumah saya nilainya hampir 25 miliar. Tanah sama sini 100 miliar pun ada saya, tanah saya. Saya pengen terkenal yuk viral. Apa yang nggak ada yang susah kalau kita ngamalin sholawat itu, nggak ada yang susah gitu loh. Nah ibu, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau sini bu, apa-apa bu, coba sini. Nah kalau ada apa-apa, alhamdulillah. Kalau yang beragama Kristen atau Katolik suka menonton video saya dan akhirnya suka. Semoga rasa suka ini benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan yang jelas Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu penuh dengan kasih sayang. Jadi Islam itu sama sekali tidak ada kebencian. Hampir sama ya dengan agamanya ya, yang penuh kasih dan sayang. Karena nggak ada agama yang mengajarkan kebencian, itu nggak ada. Semua agama itu mengajarkan memanusiakan manusia. Termasuk juga di agama kita. Agama kita itu sama sekali tidak mengajarkan kebencian dan mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Karena siapa yang memanusiakan manusia, berarti dia benar-benar menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama mengikuti video saya, Bu? Oh, sudah lama, terus waktu Padepokan masa di sana. Oh, semenjak majelis zikir sholawat siri ala duni itu, Iya. Padepokan yang di sana itu Iya. sudah mengikuti saya. Iya. Subhanallah. Marah-marah terus bapaknya. Oh, Kalau ada yang jahat. kalau ada yang jahat marah-marah. Sebenarnya kalau ada yang tidak suka ke kita itu, kita tidak boleh marah, ya. Karena begini, ketika saya dibully, ketika saya dicaci, sebenarnya saya itu dapat barokah. Kenapa?
Karena ketika seseorang itu dihina, apalagi difitnah, dosa kita itu untuk dia, pahala dia untuk kita. Masa kita dihilangkan dosanya dikasih pahala marah, kan begitu. Ya memang kelihatan secara dohirnya kita itu dihina. Oh, Samsudin tukang ngapusi gitu. Samsudin tukang settingan, penipuan, sesat ya kan. Enggak apa-apa. Itu kelihatannya saja merendahkan diri kita. Tapi kamu tahu nggak kalau sholat kepalamu di bawah, merendah serendah-rendahnya, tapi kamu dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sholat itu kita harus paham. Ketika kepala kita di bawah itu disuruh belajar tentang kabumian, tentang wataknya bumi. Bumi itu lemah teles. Gusti Allah sih. Bumi itu walaupun diinjak-injak dikasih kotoran menumbuhkan makanan untuk kita makan. Pernah kamu berpikir tentang ilmu bumi? Nah, saya nyeker ini udah 12 tahun nyeker ini. Tak cuma nyeker-nyeker tok. Ada ilmunya. Makanya dihina. Saya itu udah dari kecil biasa dihina orang. Udah dari kecil biasa dicaci orang. Alhamdulillah semakin dihina semakin mulia. Makanya pasukan saya itu kan lebih dari 12.000 ya, yang menjadi anggota Pondok Nusantara itu, ya kan? Itu pasukan siap dicaci, siap dibully. Makanya yang pakai kaos saya, yang berani jadi keluarga saya itu hanya pilihan saja. Yang paling banyak malah orang Malaysia, yang paling banyak Malaysia, Singapura, Indonesia ya ada, tapi cuma sekitar berapa? 3.000 atau berapa? Pasukan siap dicaci, siap dibully. Pasukan Pondok Nusantara, hok tenang. Gak perlu baperan yang penting, gitu. Ini bapaknya kemana? Bapaknya di hutan. Ini apa itu? Patroli hutan. Oh, bapaknya patroli hutan. Ya. Asli orang mana? Kula tiang Blitar iki. Terus pergi ke Kalimantan nikah dengan bapaknya. Lo bapaknya aslinya? Kalimantan. Kalimantan. Ya. Orang Kalimantan, guys. Kalau bapaknya sudah Islam apa belum? Belum. Makanya saya duluan, nanti kan pelan-pelan. Tapi beliau sudah ada ketertarikan dengan Islam. Ya, terkadang gimana? Dia enggak itu tiap hari di rumah itu sholawatan. Oh, Hidup orang gratis, Katolik ya. tapi tiap hari sholawatan, guys. Iya. Mantap. Jadi ya. Allah Akbar. Jadi ya seperti itulah, daripada itu udah kita maklum aja. Nanti bapaknya yang di Kalimantan, kalau beliau sudah siap untuk masuk Islam, kalau tidak ada ongkos nanti saya ongkos gitu datang ke sini. Kalau memang pengen Islamnya lewat saya, atau kalau mau di sana ya tidak apa-apa. Seperti itu. Yang penting tidak ada paksaan. Tapi beliau bilang kalau nggak nonton video saya nggak bisa tidur kalau malam. Nah, dia pokoknya tiap hari. Pokoknya tiap hari Iya. nonton saya. Iya. Jadi HP-nya itu saya bawa, dia kelihatannya agak tidak enak. Tapi tidak apa-apa karena saya kan di perjalanan. Terus ibu kesini sama siapa? Saya dibawa kawan, namanya Mbak Sri itu. Saya Mbak Sri ya, mereka Mbak Sri. Dia gini, ayolah Bu ikut, kan pengen ikut ke tempat Samsudin. Ya nantilah, nggak apa-apa biar seongkosan nggak apa-apa, ayolah. Seongkosan toh? Nantilah gitu. Saya udah mau berangkat nih, besoknya udah mau berangkat. Belum saya dapat ini. Terus habis itu saya ke kampung kami kan Nusa Tikap namanya. Jadi ke kampung tuh bilang dengan bapaknya juga sih, saya jual-jual tuh untuk dapat uang 1.500.000. Langsung saya ikut kawan saya, udah berangkat kita gitu. Langsung pergi ke sini. Dapat uang 1.500.000. Iya. Buat ongkos ke sini. Iya. Masya Allah.
Ambilin uang 1.500.000 saya ganti. Iya. Enggak, saya tak minta ganti, Bu. Saya mau ganti, Bu. Ibu nggak perlu minta ya. Karena saudara kita yang baru masuk Islam ini juga, kalau kita di dalam agama kita itu memang butuh untuk kita rangkul tanpa ibu minta. Ini dari saya saja, nggak usah khawatir, uang saya banyak, Bu. Semoga saya mulai. Ibu aslinya Kalimantannya mana sekarang? Di Kalimantan mana? Nangapino, Kalbar. Oh, Kalbar. Iya. Tapi aslinya saya dulu Blitar. Blitar, terus saya pergi ke Kalimantan. Kalimantan. Nikah dengan bapaknya, punya anak dua. Punya Anak dua ini anak saya yang terakhir ini nikah dengan orang Islam. Udah mualaf di kampungnya sana. Terus yang di Pontianak ini masih pacaran lah, kuliah, tapi ini berhenti karena masih kendala bapaknya nggak ada kerja kan, jadi kerja dulu di Pontianak situ, tapi pacarnya itu orang Islam gitu mah. Jadi anak saya belum yang satu itu, karena duluan saya duluan, tapi nanti anak saya ini mualaf, saya belum. Nah, jadi saya ini mau ngajarkan anak saya dulu sama bapaknya itu, gini loh caranya. Biarpun saya tak bisa, yang penting kasih contoh yang bagus dengan cara memberikan sebuah contoh akhlakul yang karimah. Jadi berikan contoh yang baik kepada keluarga. Karena kalau hanya sekedar berbicara tanpa kita melakukan itu sia-sia. Ini saya kasih uang, siapa tahu nanti bapaknya mau datang ke sini, terus mau mualaf sekalian, jadi bisa buat ongkosnya. Oke, mau diterima. Gak apa-apa sih, diterima aja. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. jadi ini Gus, tadi ini kawan kami yang bawa ke sini ini suaminya tuh sakit, ini pulang dari nyari kayu, terus sakit sampai sekarang belum sembuh. Saya bawa ke sini tadi itu, mau bawa sini, tapi dia enggak mau katanya, enggak mau. Terus istrinya bilang, istrinya tolonglah, Mbak bilang sama aku, kalau gimana, ya maaf ngomong, kalau memang ada gangguan gimana, kalau enggak ada gangguan gimana, disuruh makan katanya. Insya Allah. Siapa nama dia? Min Samin. Saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Dia Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati
Nanti ada kakak saya, ya, jadi beliau adalah kakak saya yang pertama, anak dari Abah Yai Syaifuddin Rohman, Ketua MUI Blitar. Nanti bisa juga membantu jenengan untuk lebih memperdalam agama Islam dan nanti juga lebih mantap dalam pengislamannya. Sekarang dengan saya, ya, apa adanya dulu, ya. Pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saudara kita yang dari agama sebelumnya, alhamdulillah di Pondok Nuswantoro masuk ke agama Islam. Amin. Semoga beliau bisa secara kafah bisa benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan di dalam agama kita, dan menjadikan beliau selamat di dunia wal akhirah. Amin. Ucapkan terima kasih. Ko'oh tenan, ojo nesuan, sing penting sholawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berterima kasih ke Ibu
Kata karena bapaknya, oh tenang. kata bapaknya oh tenan Hebat. Lantas Kalau orang begitu. Jawa kok